Fitri, MBG bahkan di sini tadi saya dengar pendapatnya sebuah pemborosan. Kalau Mas Ubaid bilang bahkan dana pendidikan juga diambil. Tapi satu sisi, Ibu Nanik sudah mengatakan akan melakukan efisiensi. Dia bahkan juga mengatakan bahwa akan fokus di 3T saja. Menurut Anda, kenapa baru sekarang? Bakal match nggak kira-kira dengan tuntutan publik? Ya itulah persoalannya menurut saya, karena Badan Gizi Nasional itu terkesan imun terhadap data yang diberikan oleh masyarakat sipil. Karena jaringan-jaringan ini banyak sekali, ahli gizi sampai beberapa individu juga sudah mengkritik sudah sejak lama. Tapi kan tadi nggak mau datang ke dalam FGD dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tidak mau mendengar data tandingan yang diberikan oleh masyarakat sipil. Padahal kan tujuan masyarakat sipil ada memberikan data justru untuk memberikan koreksi. Nah, kenapa baru sekarang? Menurut saya memang karena kasusnya sudah terblow up gitu. Tapi sebenarnya masalahnya memang lebih besar daripada 3 orang itu. Dari tadi sudah kita bahas itu. Tapi satu hal yang ingin saya soroti juga 2 hal. Pertama misalnya kalau kita mendengar cerita-cerita mengharukan tentang anak-anak yang mungkin sekarang akhirnya sudah makan dan seterusnya. Yang harus diingat adalah tugas negara itu bukan seperti center class, bagi-bagi sesuatu secara konkret. Tugas negara adalah membuat sistem yang bisa berjalan dengan baik. Nah kalau misalnya dikatakan loh ini kan policy, menurut saya ini bukan policy loh. Kalau kita mau telaah dari aspek sudut pandang perumusan kebijakan publik, dari awal ketika misalnya ada 10 bulan yang tidak ada kejelasan program, dan yang saya dengar dari kasusnya Pak Dadan ini kan terungkap juga pada bulan-bulan awal itu ada dana pribadi Pak Prabowo yang digunakan. Misalnya itu sekitar 100 miliar lebih. Nanti akan terungkap deh nanti kalau sudah saya baca juga udah keluar di beberapa media. Jadi kalau misalnya bukan polisi apa Mbak Anda menyebutnya? Ya ini semacam proyek saja. Proyek gitu. Karena polisi begini, kalau polisi itu kan kita mesti melihat ada akar masalahnya, ada masalah, ada gejala. Dan satu, kemudian yang kedua kita harus buat suatu sistem juga di mana ada evaluasinya, sistem untuk evaluasi ya. Jadi bahkan bukan hanya harus mendengar masyarakat sipil, tapi sudah ada sistem yang harus berlaku. Dan juga harus ada penganggaran yang jelas dari awal. Fakta bahwa misalnya ada dana pribadi Pak Prabowo yang dipakai saja menurut saya sudah mencerminkan perencanaan yang sebenarnya sangat kacau. Oke sekarang itu sudah lewat, tapi salah satu akibatnya adalah Pak Dadan dalam posisi seperti ini. Tapi kemudian juga tuduhan soal jual beli titik, kan itu ya salah satu yang diangkat. Terjadi jual beli titik itu kan artinya juga ada masalah dalam perumusan SOP dan pelaksanaannya. Dibuat tidak sistemnya untuk mengoreksi itu semua, untuk mengevaluasi di tengah jalan. Ya, kemudian yang kedua yang juga perlu disoroti, hal-hal yang tadi disampaikan soal misalnya ada nanti dalam 5-10 tahun ada kaitannya dengan naiknya kecerdasan dan lain sebagainya. Itu semua harus membutuhkan prasyarat lainnya. Misalnya, kalau gurunya tidak mendapatkan gaji yang cukup misalnya untuk memberikan dengan metode pengajaran yang baik juga pelajaran yang baik kepada anak-anak yang mungkin sekarang perutnya sudah kenyang, mungkin kalau tidak sakit masuk rumah sakit, apakah itu terjadi atau tidak? Guru-gurunya sejahtera tidak? Sekolahnya rubuh nggak? Sementara 20% menurut konstitusi yang harusnya diberikan kepada pendidikan, sebagian sekarang diberikan untuk MBG. Jadi kita tahu situasinya juga sudah banyak masuk di media massa dan media sosial, situasi sekolah-sekolah dan guru yang sangat minim. Jadi kalau pertanyaannya oke perut kenyang kalau nggak masuk rumah sakit baiklah, tapi kalau sistem pengajarannya juga tidak diperhatikan, kita nggak akan dapat apa-apa juga. Prioritasnya di mana sebenarnya? Ya, coba saya ke Mas Rio. Kalau kata Mbak Bivitri, MBG bukan policy tapi justru sebuah proyek. Jawaban Anda? Itu saya rasa sebuah pemahaman yang sangat keliru ya. Kita harus berangkat dulu dari akar daripada permasalahan daripada anak-anak kita. 1 daripada 5 anak-anak kita itu stunting. Ya kita berbicara stunting dulu nih. Makanya salah satu penerima manfaat daripada MBG ini adalah ibu-ibu hamil dan juga anak-anak dalam 1000 hari pertama mereka. Atau balita yang belum masuk ke usia sekolah. Itu merupakan target daripada penerima MBG. Lalu yang kedua adalah kita juga memiliki problem di mana anak-anak kita walaupun tidak masuk dalam kategori stunting, mereka relatif tumbuh dengan gizi yang tidak tercukupi. Dan ini mengefek pada apa? Tingkat partisipasi mereka di sekolah, tingkat pencapaian akademik mereka, itu dalam jangka pendek. Lalu kalau kita berbicara 5, 10, 15 tahun ke depan, ketika mereka lulus dan mereka masuk ke dalam tenaga kerja, human capitalization mereka menjadi tidak kompetitif. Jadi yang kita solve ini adalah apa yang kita solve hari ini,
investasi terhadap anak-anak kita, akan dapat hasilnya kita raih 5, 10, 15 tahun ke depan. Tapi yang dibold tadi oleh Mas Ubaid maupun Mbak Bivitri ini merupakan pemangkasan anggaran pendidikan untuk Jadi program MBG. Kita harus mengerti dulu kenapa MBG ini masuk diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan. Oke. Untuk mengetahui itu, kita perlu mengetahui apa sih pendidikan itu. Pendidikan itu adalah sebuah hal holistik, itu adalah sebuah ekosistem. Makanya sebagai contoh, kalau misalnya ada pipa air yang bocor di sekolah, perbaikannya itu menggunakan bagian daripada anggaran pendidikan. Kenapa? Karena ini bagian perbaikan sarana prasarana pendidikan. Jadi dengan logika yang sama, pendidikan itu harus kita lihat komprehensif. Memang salah satu aspek pendidikan adalah aktivitas belajar mengajar di sekolah. Betul, artinya sarana prasarana sekolahnya harus diperbaiki. Maka daripada itu tahun ini ada 60.000 minimal yang akan direnovasi oleh pemerintah sekolah-sekolah yang rusak sedang dan juga rusak berat. Lalu kedua, guru-gurunya juga harus mendapatkan pendapatan yang baik. Itulah kenapa di era Presiden Prabowo insentif bahkan untuk guru honorer itu naik 2 kali lipat. Ini insentif kita berbicara dari pemerintah pusat. Inilah bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi elemen lainnya juga bagian daripada ekosistem pendidikan adalah pemenuhan gizi. Jadi ini semua merupakan bagian dari ekosistem pendidikan besar. MBG memang adalah bagian daripada pendidikan untuk mencapai fungsi daripada pendidikan itu sendiri, yaitu apa? Itu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bagian mana? Kalau pipa bocor itu kan bagian dari sarana. Betul. Itu ada dalam 8 standar pendidikan nasional. Sarana masuk, lah MBG masuk mana itu? Itu yang saya bilang Pak. Jadi masuk mana? Kan ada 8 standar pendidikan nasional. Masuk mana? Partisipasi sekolah Pak. Lalu adalah pencapaian akademik. Lalu adalah ketika mereka lulus, mereka mendapatkan human capitalization yang baik, supaya mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing dengan anak negara manapun. Berarti Mas Ubay pengen bilang itu bukan bagian dari masuk standar. Jadi begini. Ya. Itu tujuan pendidikan, ya, Mas Ubay. Ya, tidak semua yang terkait dengan pendidikan itu boleh menggunakan anggaran pendidikan. Contoh. Itu logical fallacy dong. Masa tidak semua yang tidak semua yang berhubungan dengan pendidikan boleh menggunakan pendidikan. Ini bukan kata Justru kebalik Mas. Semua yang berhubungan dengan pendidikan harus menggunakan anggaran pendidikan. Ini bukan kata saya. Logikanya agak ini nih, agak ini bukan sesat. kata saya. Ini kata Undang-Undang Sisdiknas. Iya, kalau berhubungan pendidikan menggunakan anggaran pendidikan, betul Mas. Ya, tak jelasin dulu biar paham. Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas, ini kita dalam dunia pendidikan ada kebutuhan dasar yang penting dan mendesak. Karena itu maka anggaran pendidikan itu dibikin sekurang-kurangnya 20%. Buat siapa? Maka di Undang-Undang Sisdiknas itu nggak boleh buat sembarangan. Contoh, sekolah kedinasan itu ada gurunya, ada sekolahnya, ada muridnya, itu nggak boleh. Jadi sekolah kedinasan itu diharamkan oleh Undang-Undang Sisdiknas pakai 20% APBN dana pendidikan itu. Loh gimana ceritanya? Ini untuk ada siswa yang sekolah kok nggak boleh? Karena ini langsung berhubungan dengan aktivitas belajar mengajar di sekolah, ya, itu nggak boleh, haram. Jadi nggak boleh. Jadi kalau gizi mereka tidak terpenuhi, sudah ada studinya dari PBB. Kalau gizi mereka tidak terpenuhi, maka pencapaian akademik mereka karena itu dalam pendidikan itu ada mana yang prioritas, mana yang enggak. Gitu. Oh, mohon maaf, menurut kami MBG merupakan prioritas karena ini akan mempengaruhi performa akademik mereka. Ya nanti dulu. Tingkat kehadiran. Dalam dunia pendidikan itu yang penting itu yang pertama murid. Karena dalam pasal 31 negara mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan. Jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti anak-anak ini harus sekolah. Itu yang saya bilang. Ya kan? Pendidikan itu ekosistem Mas Ubay. Ya, itu tidak bisa kita lihat hanya aktivitas belajar mengajar semata atau hanya kita ini udah merdeka 80 tahun. Tapi pendidikan itu sebuah ekosistem. Kita merdeka sudah 80 tahun, tapi masih jutaan anak Indonesia belum bisa menikmati bangku sekolah. Sejak SD kelas 1 mereka nggak sekolah. Betul. Jumlahnya jutaan. Data ngawur itu. Ngawur. SD sampai SMA gratis kok. Kata siapa? Kata siapa? Data kata siapa? Saya nanya data mana nggak gratis? Data mana nggak gratis? Gratis. Datang aja ke sekolah, bayar semua. Hah? Datang ke sekolah, datang semua. Loh, saya datang ke Mahkamah Konstitusi protes. Ini kenapa undang-undangnya bilang gratis, di lapangan bayar semua. Sudah terbukti gitu kan? Di Mahkamah Konstitusi. Saya gugat di Mahkamah Konstitusi. Wajib belajar itu gratis. Wajib pernyataannya belajar. begitu, pernyataannya saja. Faktualnya enggak, Mas. Di lapangan bayar semua. Di negeri bayar, di swasta bayar. What's wrong? Karena itu saya hadir ke Mahkamah Konstitusi gitu. Pendidikan itu merupakan hak daripada anak-anak kita. Nah, tetapi yang nggak sekolah hari ini 4 juta. Gimana Indonesia sudah 80 tahun sekolah aja nggak bisa. Dan makan What's wrong dengan dana pendidikan kita? Mas Ubay gitu dengar secara hormat, makan bergizi gratis sudah terbukti meningkatkan tingkat partisipasi daripada sekolah. Karena salah satu alasan. Belum, itu masih halusinasi, nggak ada datanya. Karena salah satu alasan. Masih halusinasi, nggak ada datanya. Karena salah satu alasan anak-anak kita tidak bisa berangkat ke sekolah, walaupun sekolahnya sudah gratis,
salah satunya yang terkendala. Sekolah tidak punya mana ongkos. gratis? Sekolah mana gratis? Gak ada ini. Tidak ada Ini sekolah juga yang masih gratis. wacana. Oke. Jadi, tidak ada Masih sekolah, wacana ini. tidak ada sekolah yang gratis Mas Ubay? Gak ada. SD. Ini dulu. SD enggak tuh saya nanya, SD gratis nggak? Ini Mas Ubay harus bertanggung jawabin loh statement. Enggak gratis. Jadi gini loh ceritanya. SD mana yang nggak gratis? SD di mana-mana? Di seluruh Indonesia. Oke, baik, seluruh kita Indonesia. lanjutkan nanti tetap bersama kami saudara di Bola Liar. Ada yang menyebut di NTT. Presiden Prabowo ultimatum oknum yang korupsi MBG usai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dicopot dan jadi tersangka. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Penyidik menetapkan saudara DH sebagai tersangka. Seperti tidak ada perangkat pengawasan terhadap MBG ini. Bola Liar, Jumat 5 Juni pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV, didukung oleh Presiden Prabowo ultimatum oknum yang korupsi MBG usai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dicopot dan jadi tersangka. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Penyidik menetapkan saudara DH sebagai tersangka. Seperti tidak ada perangkat pengawasan terhadap MBG ini. Bola Liar, Jumat 5 Juni pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV, didukung oleh Presiden Prabowo ultimatum oknum yang korupsi MBG usai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dicopot dan jadi tersangka. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana